Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahra Sabira Putri, mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Fisika. Pada pembahasan kali ini, saya akan memenuhi tugas Ilmu Sosial Budaya Dasar tentang kebudayaan. Saya akan menganalisis suatu artikel yang berhubungan dengan 3 wujud kebudayaan menurut Kontajaraningrat. Sebelum saya menganalisis, saya akan menyebutkan beberapa 3 wujud kebudayaan menurut Kontajaraningrat. Di antaranya, yang pertama, wujud kebudayaan berasal dari ide, gagasan, pikiran, norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat. Dan yang kedua adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia yang dapat dilihat dan diraba. Dan saya akan menjelaskan suatu artikel yang berhubungan dengan 3 wujud kebudayaan. Baik, saya akan menganalisis, menjelaskan, mereview tentang suatu artikel yang bersumber dari kompas.com dengan judul jenis peninggalan bersejarah. Saya akan menjelaskan jenis-jenis peninggalan bersejarah yang berhubungan dengan 3 wujud kebudayaan. Yang pertama, tulisan. Tulisan dikategorikan 2 jenis. Yang pertama, ada prasasti, yang kedua naskah kuno. Prasasti adalah peninggalan bersejarah berupa tulisan atau gambar pada batu yang disebut juga dengan batu tulis. Yang kedua, naskah kuno. Naskah kuno adalah dokumen penting berisi informasi zaman dulu berupa karya sastra seperti syair, hikayat, legenda, dan kitab. Mengapa tulisan di sini termasuk ke dalam suatu kebudayaan? Karena 3 wujud kebudayaan, yang pertama berasal dari ide dan gagasan masyarakat, yang kedua adalah suatu aktivitas atau tindakan masyarakat, dan yang ketiga adalah suatu hasil karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat dan dapat dilihat dan diraba. Dan pada hal ini, tulisan merupakan suatu wujud kebudayaan yang dapat kita lihat, kita raba, dan bisa kita apresiasikan. Jenis peninggalan bersejarah yang kedua ada bangunan, diantaranya candi, benteng, masjid. Dan candi di sini merupakan suatu bangunan yang terbuat dari batu untuk beribadah umat Hindu dan Buddha. Yang kedua ada benteng, yaitu suatu bangunan sebagai tempat pertahanan terhadap serangan musuh. Yang ketiga, masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dikenal saat ajaran Islam masuk ke Indonesia sebagai bukti pengaruh Islam sejak dulu. Lanjut, ada istana atau keraton, makam, dan monumen. Istana atau keraton adalah tempat tinggal raja atau penguasa. Yang selanjutnya makam. Banyak makam di Indonesia yang dijadikan sumber sejarah dan peninggalan sejarah. Lalu monumen. Monumen adalah bangunan yang sengaja dibuat untuk mengenang jasa seorang tokoh bagi sebuah bangsa juga memperingati peristiwa bersejarah. Lanjut, ada gedung, museum, situs. Gedung peninggalan bersejarah adalah gedung yang digunakan atau berlangsungnya peristiwa sejarah. Museum. Museum adalah gedung, rumah atau tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Dan yang terakhir adalah situs. Situs adalah daerah temuan benda-benda purbakala seperti fosil binatang purba. Jenis peninggalan bersejarah yang ketiga adalah benda-benda. Benda-benda di antaranya ada fosil, artefak, arca, atau patung. Fosil adalah bagian makhluk hidup yang sudah membatu. Biasanya sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu.
Yang kedua ada artefak. Artefak adalah perkakas atau peralatan yang digunakan manusia zaman dulu. Yang ketiga adalah arca atau patung. Adalah yang terbuat dari batu yang digunakan orang zaman dulu untuk mengenang orang penting yang sudah meninggal atau perwujudan para dewa dalam ajaran Hindu dan Buddha. Dalam hal ini, benda merupakan suatu kebudayaan yang dapat kita lihat juga dan kita raba, dan merupakan wujud kebudayaan yang kedua, yaitu suatu aktivitas atau tindakan masyarakat dalam kesehariannya. Karena terkadang fosil, artefak, barang-barang berupa barang-barang zaman kuno dipergunakan ke dalam adat istiadat seperti patung dan lain-lain. Baik, jenis peninggalan sejarah yang saya sebutkan merupakan contoh kebudayaan yang dapat dilihat, diraba, dan difoto. Karena jenis kebudayaan tersebut merupakan kebudayaan fisik yang berupa seluruh hasil fisik dan aktivitas perbuatan dan karya semua manusia, dan sifatnya paling konkret. Dalam hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa jenis peninggalan sejarah yang berupa tulisan, gedung, dan benda-benda merupakan perpaduan antara ide, gagasan, dan tindakan manusia, lalu menghasilkan sebuah karya. Contohnya, dalam masyarakat, jenis-jenis peninggalan tersebut dijadikan adat istiadat, karya seni, pementasan, dan lain-lain. Jadi, 3 wujud kebudayaan yang dijelaskan oleh Kontajaraningrat dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena saling berkaitan dan saling berhubungan. Sekian dari penjelasan saya tentang jenis-jenis peninggalan sejarah yang berhubungan dengan 3 wujud kebudayaan menurut Kontajaraningrat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.